Selamat datang di Just Joking Mystery. Ini adalah segmen baru. Segmen Just Joking Mystery ini adalah segmen yang akan mengupas tuntas setajam silet. Wih, keren. Itu dia. Keren. Lanjut. Bentar. Tapi kalian jangan takut. Karena kita udah takut. Jadi mereka jangan takut. Iya. Kalau Yang nonton jangan takut. Aman aja. Aman aja. Jadi kalau kalian takut, kita takut, siapa yang berani? Nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Sebelum nonton, kalau kalian nonton sambil ngopi, kalian bangsawan. Ngomong-ngomong dari gua. tentang bangsawan, kenapa kita undang teman kita Matthew Devin Satijono. Satijo? Ada. Dari namanya Satijono aja kita udah bisa lihat. Jarang denger gitu ya. Devin ini adalah keturunan Geniskan, Geniskan. Royal Blood Royal Blood, Gila. Royal Family, King. 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 Selamat datang. Terima kasih. Coba jelaskan silsilah keluarga Anda. Ya awalnya itu gue penasaran. Nama bokap gue itu belakangnya aneh soalnya. Satijono. Namanya Setja Diningrat. Oh, bukan Satijono. Bukan. Oh, Ningrat ya. Satijono tuh kayak disingkat. Diganti gitu. Diganti. Oh, Diganti. oke. Karena terlalu Masih old fashion. Iya, Oh, masih fashion. terlalu ningrat banget lah Ningrat ya. banget. Terlalu Keraton Jogja. Iya. Iya. Keraton. berat banget tuh namanya. Terus gue nanya sama nyokap gue karena bokap gue udah gak ada kebetulan. Oh, bokap lu kemana? Beli susu nggak balik? Enggak, dia terbang ke atas kayaknya. Oh, Oh iya. Astra Projection. Astra Projection nggak bangun-bangun. oh, aduh. Sorry. Sorry. Kalau Om nonton, jangan lupa di like, subscribe. Oh, nggak usah nonton. Yo. Oke, balik Sorry. ke Tapi topik, balik ke topik. Ya. Terus gue nanya ke nyokap gue. Bukannya nama Ningrat itu ada kayak keturunan darah birunya gitu. Kan itu kayak sempat nonton, kalau ada yang tahu Awas Ada Sule tau nggak? Anjing gue nonton lagi. Global TV. Iya. Itu kan ada yang namanya Kanjeng Mami. Kanjeng Mami. Yoi. Ya kan? Kanjeng Mami. Nah itu tuh berasal dari situ awalnya gue nanya. Oh, oke. Oh ya dulu bokap gue itu jadi gimana ya, kakeknya dari bokap gue Kakek itu buyut. sempat kayak dari keluarga kerajaan di Jogja. Oh. Jadi namanya itu turun sampai ke bokap gue gitu. Berarti bokap lu family-nya beneran family dong, karena lu Beneran. masih dapat nama. Iya, beneran family-nya gitu. Tapi gue nggak tahu, gue nggak pernah ketemu kakek gue sama sekali karena kakek gue dari nyokap sama bokap aja udah nggak ada pas gue lahir gitu basically. Jadi Bentar, sorry gue potong. Jadi zaman dulu tuh Cina bisa jadi bangsawan juga. bisa mungkin nggak Lu mungkin maksudnya lu keturunan Cina kan? Maksudnya? keturunan Cina, tapi mungkin ini campuran. Oke. Mungkin nikah sama orang Indo atau gimana. Blaster. Tapi waktu ke bokap guanya udah full Cina. Oke. Gitu. Maksudnya ya jauh ya, ngerti Udah lah. inilah Udah jalan. jauh lah gitu basically. Iya, Oke. itu doang sih. Itu adalah background dari Devin. Kalau background dari Arjo. Arjo. Bapak kamu siapa? Kamu siapa? Bercanda. Bercanda. Oke, lanjut. Beli susu nggak pulang. Oke, lanjut. Pindah Lu walu. tuh Gue jahat aja. Gue jahat aja. kita serius. Kita sorry. Enggak ada yang suruh bercanda. Ada. Mukul lu. Bentar. Mungkin keturunan bangsawan lu itu ada hubungannya sama lu yang pernah lucid dream atau astral jadi lebih sensitif gitu nggak, Pin? Atau itu semua nggak ada hubungannya? Soalnya lu pernah kan lucid dream sama astral mungkin. Iya, gue pernah beberapa kali astral projection. Yang kalian belum tahu, astral projection itu basically kalian tidur, tapi roh kalian itu bangun dari tidur kalian, terus kalian harusnya biasanya itu bisa lihat tubuh kalian secara fisik lagi tidur di kasur. Lu pernah Pin? Pernah 3 kali. Kalau Doyan. Bukan sekali, bukan 2 kali. Bukan 3 kali. Kalau Berarti bahasa bukan Jawanya apa? Lupa gua. Apa? Lupa lagi gue juga. Mergo Sukma ya? Mergo Sukma. Iya. Oke, ngomongin yang kayak lucid dream dan astral projection. Gue tahu, jadi pertama kali kita kenal Devin, itu Devin dari dulu emang udah cerita kayak hal-hal aneh dan lumayan misteri di kehidupannya dia. Iya. Oke, tapi kalau dari personally, tadi kan Arjo nanya, tapi menurut lu dari kehidupan dari darah
biru lu itu ada ngaruh nggak sebenarnya? Gue sih nggak pernah kayak nyari tahu darah biru itu ngaruh atau enggak sama kayak sensitivitas kayak dari gue bisa astral atau bisa lucid dream, karena both itu bisa dilatih. Jadi disclaimer dulu, lu nggak ada sixth sense kan ya? Nggak ada sixth sense. Gue nggak punya sixth sense. Gue juga nggak bisa lihat. Gitu. Lu buta? Waduh. Amit-amit. Oke, tapi lanjut pembahasan yang lu mau astral atau mau lucid dulu nih, Pin? Kita lucid dream dulu. Coba gue mau penasaran, lu pertama kali lucid dream apa yang lu rasain? Karena pengalaman pertama pasti lu bingung kan, kayak anjing what the fuck is this? Iya. Kayak coba gue pengen. Seru nggak tuh? Buat gue seru karena gue bisa atur mimpi gue. Oh ya, sabar. Bisa terbang. Oke, lucid dream coba jelasin. Lucid dream dulu. Iya. Gue lupa jelasin, sorry. Jadi lucid dream itu dimana lu tidur, physically lu tidur, tapi otak lu yang nggak bisa tidur. Nah, waktu lu tidur itu biasa kan orang-orang mimpi, ya kan? Orang mimpi terus habis itu kalau orang mimpi lu nggak bisa kontrol mimpi lu. Kayak oh ya, tiba-tiba misalkan gue di sebuah gedung misalkan. Di sebuah gedung, gue lagi minum kopi misalkan. Minum kopi sambil ngerokok misalkan. Nggak tahu, ya kan? Tapi lu nggak bisa atur mimpi lu. Tapi kalau lucid dream itu beda. Lucid dream itu lu bisa ngatur mimpi lu. Misalkan lu lagi tidur. Terus lu misalkan disclaimer dulu. Lucid dream itu lu cuman bisa ngebayangin apa yang lu udah pernah lihat. Jadi nggak bisa kayak misalkan tiba-tiba lu make up something yang nggak pernah lihat. Pasti lu harus lihat dulu baru lu bisa mimpiin itu. Jadi kalau lu misalnya lu lagi lucid dream terus lu mimpiin cewek bugil, lu nggak bisa? Nggak, tapi kalau bisa artis, karena udah misalkan artis nih. Iya. Lu lucid dream. Iya. Lu pengen Esther Exposito gitu. Iya. Bugil, bisa nggak? Bisa, tapi lu udah pernah mukanya belum? Tapi lu harus lihat dulu. Yang penting harus tahu mukanya gitu. Lu harus tahu gitu. Lu bisa bayangin sebenarnya. Jadi kayak misalkan lu sekarang aja, lu bisa bayangin, gua coba ngomong ya. Lu bayangin Depin bugil. jangan. Lanjut bercanda. Lu bayangin misalkan truk tronton. Nabrak lu. Enggak, truk tronton aja. Oke. Lu pasti punya gambaran kayak misalkan dia ngangkut berapa kontainer di belakang panjang gitu kan pasti. Dan basically semua orang pasti mikirnya kayak gitu. Kebanyakan orang pasti mikirnya kayak gitu. Sama dengan kayak lucid dream. Lucid dream tuh pasti lu udah pernah lihat dulu barangnya atau bendanya atau kayak situasinya seperti apa, baru lu bisa kayak bayangin di mimpi lu dan lu bisa kontrol mimpi. Jadi lu nggak bisa bikin something yang baru, tapi lu cuma bisa kayak nge-reload ulang gitu kan? Iya. Tapi misalkan gue bisa modifikasi. Itu kenapa kalau lucid dream lu bisa bayangin lu terbang, lu ngapain? Gue terbang, gue bisa kayak misalkan gedung itu rubuh beneran gitu, misalkan. Lu bayangin gitu, kayak gitu. Kayak lu bisa jadi Superman lah. Iya, lu basically kayak punya superpower di dunia lu sendiri. Lu Doctor Strange. Wah, dokter. Itu multiverse, beda lagi. Oke, beda. Sorry. Beda. Ini dunia mimpi. Lanjut. Gua jadi pertama kali gue di tengah hutan, gelap posisinya. Terus gue bawa backpack gede. Habis itu gue pengen teman-teman gue muncul. Dan beneran dari belakang tuh ada beberapa teman dekat gue yang muncul. Kayak kita camping bareng-bareng rasanya. Kita bikin tenda, nyanyi bareng-bareng, bakar marshmallow. Gue ingat banget itu bakar marshmallow. Habis itu kita nyalain api gitu-gitu biasa kan. Habis itu minum kopi sambil ngerokok. Anjing. Zaman itu. Terus habis itu gue rasanya pengen di mimpi itu rasanya gue pengen bebas. Lepas. Pengen lepas. Tapi rasanya bener-bener kayak gue nyata banget. Kayak gue megang stick marshmallow tuh beneran kayak gue rasanya megang sesuatu pas gue lagi tidur. Dan gue nggak sadar kalau gue lagi tidur sebenarnya itu. Gue kira itu beneran. Berarti lu nggak sadar itu mimpi kan? Nggak sadar. Oke. Gue kira itu kayak gue beneran mau camping sama teman-teman gue. Oke. Gitu. Tapi yang gue bingung adalah pertama kali gue bangun, bukan bangun. Pertama kali gue bangun di mimpi gue, yang gue tadi bilang di hutan-hutan gelap itu, gue merasa kayak ada yang aneh karena kenapa tiba-tiba gue di situ? Pertanyaan pertama di otak gue tuh itu. Kenapa nggak ada memori lu ke situ? Nggak ada memori. Jadi gue nggak bisa ingat memori ke belakang gue kenapa tiba-tiba gue bisa di tengah hutan bawa camping gear. Bingung kan? Ya udah akhirnya gue kayak gue dalam hati gue, dalam otak gue bilang gue pengen kayak ada teman-teman gue. Ya udah. Beneran muncul tapi dari belakang. Anjing. Kayak dari belakang kayak Vin, ayo kita kayak bikin tenda gitu. Jadi kayak natural, kayak bukan natural. Kayak pop gitu keluar gitu. Bukan. Jadi kayak bener-bener dari out of nowhere yang gue nggak bisa kayak
bayangin bisa Iya, lewat iya, gitu. iya, Anjir. Kok bisa gitu. Ah. Habis itu basically di mimpi itu gue kayak udah beres, gue tidur di tenda. Gue berasanya tidur, terus gue udah nggak lanjut mimpi lagi abis itu. Bangun-bangun gue dari kasur di rumah gue, di kamar gue, biasa lagi. Terus gue berangkat sekolah. Terus waktu gue bangun pertama kali, gue mikirnya, kok gue kayak tadi rasanya bukan di sini. Gue kayak rasanya camping, gitu rasanya. Terus kayak gue masih inget kayak memori. Terus gue inget banget gue nyanyiin satu lagu Dewa 19. Kangen. Bener. Anjing. Itu Neng. makanya. Tapi kagak nih, gue ngomongin yang lucid dream itu ya, gue rada impress. Kenapa? Gimana caranya orang bisa begitu? Apakah gue jujur nih, gue pernah mau belajar. Karena gue mikir anjing, kalau gue bisa ngelakuin something pas gue tidur, itu sangatlah beneficial. Iya. Tapi kalau ibarat dulu gue anak pintar gitu ya. Saat gue sekolah, gue main-main. Tapi pas gue tidur, gue belajar. Di mimpi. Kayak anjing gak sih? Oh, lu Tapi bayangin kayak gue mau belajar biologi, keluar buku biologi. iya, tapi kan kayaknya nggak bisa kan, karena gue nggak tahu ilmunya apa Iya, kan. benar. Tapi kayak anjing. Iya, tapi itu justru bahayanya di situ lucid dream Apa? tuh. Karena lu udah keenakan. Lu nggak mau balik lagi ke realita lu. Fuck, gue pernah nonton Doraemon kayak gitu aja. Jadi kayak ceritanya Doraemon. Gua kira lu mau ngomong Inception anjing. Doraemon. Doraemon. Episode berapa? Adegan yang mana? Menit Gak. berapa? Doraemon movie. Oh. Stand by me. Bukan, Oh, beda. bukan. Ada Doraemon movie. Pokoknya jadi ceritanya Doraemon keluarin alat buat tidur, terus lu bisa main something di mimpi. Oke. Tapi endingnya itu alat harus dihancurin karena Berbahaya. banyak orang yang lebih mau hidup di mimpi daripada hidup di dunia asli. Which is fine sih menurut gua. Kayak nggak salah menurut ya, kayak jadi orang ada yang hidupnya lebih enak di mimpi daripada di hidup realita. Bener. Tapi jujur iya sih. Iya kan? Kayaknya iya sih. Nah, tapi nggak enaknya adalah gue kemarin research juga soal ini. Ternyata bahayanya itu adalah kalau misalkan itu tuh ganggu psikis lu dan juga secara fisik dan secara mental. Capek karena basically lu tidur, harusnya otak lu itu rest. Tapi lu pakai buat bayangin terus, lu kerja terus. Jadi pas lu bangun, jadi capek rasanya juga. Iya, badan lu capek, otak lu capek. Tapi kayak emang ini sih kalau lucid dream tuh kan kemarin kita juga nonton kan, iya. menonton. Emang kayaknya rada-rada nggak jelas gitu kan. Soalnya lu misalkan lagi kayak gini nih, syuting podcast kan, baru nanya, nyata nggak sih? Kayak gitu aja. Lu harus nanya. Jadi lu tuh jadi bingung mana realita. Otak lu harus dibiasain begitu. Iya, jadi lu bingung mana realita, mana yang mimpi. Iya, mimpi. Itu dia sampai lu bisa lucid dream. Nah, tapi kalau lu kan bukan lu latih. Emang alami aja. Iya. Nah, kalau secara kalau ngomongin ilmiah bilangnya sih katanya sih kecapean. Lu Itu makanya kan bisa itu juga. kalau itu mungkin sleep paralysis Lu sih. iya kecapean. Kayak kecapean bisa segalanya deh. Gue dulu kecapean ketindihan. Kecapean bisa lucid dream. Lu kecapean apa masuk angin? Nggak, tapi gue beneran ya. Ini gue ada satu pertanyaan nih, pengalaman gue nih, beneran. Pas gue masih tinggal di apart yang lama, gue nggak tahu, mungkin gue kecapean atau gimana. Gue lagi tiduran nih, lu tahu kasur gue kan, di pojokan begini. Gue tidur di pojokan begini. Tiba gue ngerasa gue kebangun. Gue ke dapur, gue buka kulkas. Pas gue balik lagi kamar, gue lihat ada badan gue anjing, terus tiba gue kebangun. Iya, itu langsung gue chat nyokap gue biar gue nggak lupa. Itu gue nggak tahu, atau mungkin gue mimpi, atau itu lucid dream, atau gue astral atau apa, gue nggak tahu itu. Mungkin karena mungkin kecapean atau gimana. Mungkin lu ngerti nggak itu kenapa gitu? Gue bukan expert ya. Ini kira-kira dari pengalaman lu aja. Tapi menurut gue kalau misalkan lu bisa lihat tubuh fisik lu sendiri, itu biasanya tuh lo namanya astral projection itu. Jadi kayak roh lu tuh keluar Iya. dari badan. Tapi pas gue buka pintu, gue lihat, tiba gue kebangun, lah kok gue di kasur gitu. Apa mungkin karena lu gak punya kontrol, tiba-tiba kayak lu kaget, lu takut, lu kebalik langsung ke badan. Langsung balik gitu. Benangnya kan katanya kalau astral tuh kayak ada benangnya gitu kan, biar lu kagak, kalau benangnya putus lu mati kan, ketam. Iya, atau mana gitu. Itu mungkin kayak tiba-tiba reset. Tapi lu waktu ambil pas buka kulkas itu, lu rasanya kayak enteng banget ke badan lu. Wah, gue nggak tahu sih. Tapi yang gue tahu pas gue kebangun dari itu kejadian itu
yang gue inget gue lihat luar lampunya tuh nyala semua, tapi pas gue lagi tidur itu yang gue tiba nggak tahu astral atau apa, itu tuh gue ngerasanya di depan di ruang tamunya tuh gelap. Ya nggak ada yang tahu. Kalau kalian ada Kalau yang mungkin tahu, ada yang expert ya, Iya, tolong bisa dong. boleh komen ya. Kita juga nggak tahu soalnya Iya, sebenarnya. Makanya. Tapi gue tuh kalau ini ngomongin bahas tentang mimpi, gue tuh sering banget kayak pas lagi di mimpi, terus kayak oke, gue kayak ibarat kayak kita kan mimpi cuma ngikutin kan. Terus di terakhir kalau kayak ada choice yang gue mau bikin, tiba-tiba otak gue kayak nyala, terus gue bangun. Jadi gue nggak bakal bisa pernah astral. iya. Kayak gue berasa begitu. Kalau- Karena setiap kali otak gue mikir, gue bangun. Terus lu bangun bentar kayak gini, kip tek tiba tadi gue ngapain ya, kayak lupa gitu di lu kayak gitu kan Kalau kalau mimpi. gue inget buat Oh, kalau lu inget. sepersekian menit doang. Iya, Habis itu terus gue lupa. Hilang. siapa sih yang ada di mimpi tadi ya? Iya. Kayak, siapa ini Itu orang tuh gitu? katanya yang kemarin gue juga baca nih, Iya. itu setelah lu biasanya kalau orang-orang yang lucid dream atau kayak astral gitu, nggak, kalau astral sorry, kalau lucid dream itu perlahan-lahan tuh ada yang kayak wiper mobil, kayak yang menghapus pelan-pelan gitu mimpi lu. Padahal lu mimpi tuh nggak akan bisa lu inget kayak in detail. Nah, ngomongin detail juga, kalau misalkan lu lucid dream tuh sebenarnya kalau gue itu kayaknya gue pernah catat habis gue mimpi. Karena gue saking kayak nggak taunya, nggak pernah kayak gini, gue catat, and then si mimpi ini gue inget terus. Karena lu catat. Kalau catat, Iya, tapi ngerti, kalau ngerti. misalkan abis itu, sebenarnya kalau gue nggak lihat catatan gue lupa. gue lupa. Kayak ada yang ngehapusnya pelan-pelan, kayak hilang gitu rasanya. Anjing. Jadi makanya gue kayak anjir. Tadi gue nulis apa? Gue juga kayak harus baca lagi biar gue inget terus. Iya. Kayak gitu. Biasa lu bangun harus langsung lu inget banget. Iya, Lu catat katanya gitu. itu salah Katanya satu gitu. way buat ngelatih alam bawah sadar. Iya. Emang Kalau ada. lu bisa alam bawah sadar lu kuat, lu bisa lucid. Karena lu bisa ngatur pas Betul. lu tidur. Heeh. Tapi Itu- oke, Iya. lanjut tentang soal Astral. astral. Kalau Astral. lucid kalian mau lanjut lagi, kita bisa bikin part berikutnya. Tapi awalnya ya, sebelum gua tahu, gua kira astral sama lucid itu sama. Anjing. Gue juga sama gue tuh selalu taunya astral tuh pangkat lebih susah daripada lucid. Iya, kayak ada pangkatnya gitu. Iya. Awal kan mimpi nih, mimpi biasa. Mimpi. Level 2 naik lucid, Lucid. naik lagi astral gitu. Astral, iya. Gua kira awalnya sama nih lucid sama astral, ternyata beda, Cok. Iya, Oh, karena latihannya pun beda kan. Menurut gua kayak lucid itu lu bisa kontrol pakai otak. Jadi masih di Di badan pikiran lu. lu, masih di badan lu. Lebih Karena lu tentang basic main otak kan. Iya, dan lu Oke. sama kayak mimpi, tapi lu bisa kontrol. Lu kayak roh lu at least masih di dalam. Masih di dalam. Bener-bener. Nah, Sedangkan kalau astral misalkan lu astral, bangun gitu. lu bangun, kalau lu nggak lihat belakang, lu nggak tahu lu masih tidur sebenarnya. Tapi yang bisa bedain adalah satu. Pas lu astral itu badan lu enteng banget katanya. Anjing. Waktu lu jalan tuh lu berasa kayak melayang. Emang boleh seanteng itu, Bi? Iya, emang boleh saya. Boleh. Ya makanya. Jadi bener-bener kayak enteng banget, kayak lu tuh nggak kayak gue nih sekarang gue 90 kilo, gue berasa nanti waktu kalau gue astral kayak cuman sekilo atau setengah kilo doang. Jadi lu bener-bener kayak at least quote unquote terbang. Terbang, kayak terbang tapi lu ini kayak lu bisa ngerasa badan lu tuh enteng banget rasanya, katanya gitu. Tapi waktu gue astral gue merasa gue nggak fokus ke badan gue, karena gue itu belum research juga, belum riset, gue belum nyari tentang apa-apa, gue cuman kayak ngalamin aja. Dan gue nggak fokus ke berat badan gue itu kayak enteng atau enggak, gue nggak Lu ngerasain. belum insecure Belum badan. Oh belum bisa, kalau sekarang udah gendut. Lu belum begini soalnya. Iya, Ini. lanjut. Lanjut. Habis itu, nah, Kapan ya, pertanyaan gua dulu nih. Ya, kapan lu? Kapan terakhir kali lu astral? gue Enggak, gini deh, pertama kali kapan? pertama kali SMA kelas 1. Ya, astral lu apa? astral pertama gue adalah, nah jadi gini, astral tuh ada 2 tipe. Astral itu ada astral yang bisa bangun dari kasur, kayak lu sadar lu bangun, sama adalah satu lagi adalah astral yang lu bisa nge-spawn di mana aja. Jadi teleport. Teleport. Lu bisa kayak nggak tahu gimana, katanya ada latihannya, bisa itu namanya ada astral apa gitu. Kemarin gue agak lupa sih sebenarnya. Tapi bukannya kalau lu bisa teleport gitu lu harus tahu aura tempat itu juga kan? Iya, lu harus tahu. Oh, jadi lu udah harus pernah ke sana. Udah pernah gitu. kesana Sana gitu. Terus lu tiba teleport, pas lu bangun, pas lu melek tuh kayak, oh gua ada di sini, tapi lu berasa nggak pernah kesini. Itu teleport, astral yang teleport bisa kayak gitu. Tapi rohnya doang kan. Rohnya doang, badan, bukan badannya. teleport, kan. Terus waktu itu gua pertama kali itu gua astral yang biasa. 3 kali itu semua astral biasa sebenarnya. Jadi gua bangun di kamar, tapi gua bangunnya tuh berasanya kayak nggak pernah bangun dari badan gua.
Jadi kayak teleport, tapi teleportnya tapi masih di dalam kamar, cuma jadi di pojok kamar gue. Oh, Jadi lu start astral lu kagak dari badan, kagak dari bangun, langsung tiba di sono. Bukan kayak yang di film Spider-Man yang ditonjok-tonjok mental gitu. Mental. Oke, ya bukan keluar dari badan tapi langsung Nge-spawn. TP. Iya. Oh, nge-spawn ya. Nge-spawn. Benar kata-kata yang benar, spawn. Ya, jadi ini kayak bayangin ini kasur gua. Ini tembok di sini. Ya kan? Ini tembok. Gua nge-spawn di sini. King, sukma lu roaming dulu, Cok. Iya. Tapi itu di kamar gua, masih di kamar. Tapi lu lihat badan lu enggak pas lu bangun? Gua lihat. Jadi Langsung. waktu gua melek, itu langsung gua lihat. Langsung Gua lagi tidur. Anjing sambat. Gua bingung, pertama kali gua bingung banget. Anjing. Ini gua mimpi. Gua tahu gua mimpi. Gua tahu gua lagi basically Nggak. yang gua tidur itu yang gua beneran. Oke. Tapi gua tahu kayak anjing. Gua lihat-lihat film biasanya kalau udah rohnya hilang berarti kan sama dengan kayak lu udah mati. Iya. Pertama bayangan gua apa? Gua mati anjing. Gua kira gua udah mati soalnya. Gua bingung soalnya kan. Anjing, gua bisa lihat badan gua. Kalau di sinetron Iya, kan iya, gua masih kayak kayak mati, iya. rohnya di sebelah rumah sakit di sebelah kasur lu. Oh iya lagi anjing. Terus gua kayak anjir, apa gua mati gitu. Gua takut, gua bener-bener meremin mata. Gua coba untuk bangun. Gua kayak berusaha untuk nampar diri gua sendiri. Tapi waktu gua nampar, nembus. Nah, itu yang jadi yang gue penasaran nih. Lu kalau astral lu bisa tembus tembok nggak? Bisa. Bisa. Itu astral ketiga gua. Karena gua penasaran. Ada levelnya gitu. Lu pertama kali bisa nembus tembok atau belum, emang lu belum cari tahu? Belum cari tahu karena gua langsung takut. Lihat badan gua langsung anjing, gua mati gitu. Apa yang lu lakuin? Gua menjemin mata. Gua bener kayak ganggu itu, gua kayak berasa untuk tampar. Awalnya nggak berasa. Awalnya nggak berasa, kayak nembus gitu. Lama-lama kerasa. Jadi gua pas melek, gua beneran di kasur, gua lagi namparin diri gua. Oh. Anehnya itu. Itu mungkin kenapa kalau at least di film-film orang kalau mau tes ini lagi mimpi atau enggak dia nampar-nampar diri sendiri. Karena kalau di mimpi nggak kena. Iya. Mungkin. Tapi mimpi itu lu cubit gini misalkan diri lu sendiri, kan kalau misalnya lu reality check, lu coba diri sakit nggak nih? Iya. Kalau misalkan di mimpi, Kayak di lucid kalau gitu. lucid dream gitu, kayak gini tuh rasanya nggak sesakit lu di asli. Tapi tetap ada rasanya. Tetap ada sakit. rasanya. Gitu. Itu dia kenapa yang tadi dibilang kalau lu mau bedain mimpi sama realita, lu ngitung jari lu. Iya. Karena lu nggak akan pernah bisa ngitung sampai 10, katanya begitu. Iya. Oh iya. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, kurang lebih. Jadi lu nggak akan bisa sampai 10. Biasanya kata orang-orang tuh cuma bisa sampai 8 atau nggak 9. Oh, anjir. Pas mau ke 10 nggak bisa. Itu emang mereka mungkin jadinya 9. Wah. katanya either 9 atau nggak 12. Kayak gini. Iya, either 9, either kurang atau nggak lebih. Oh, jadi nggak mungkin bisa perfect. Nggak mungkin bisa perfect. Kalian kalau mau lucid kalian coba. Ada tekniknya? Kita kasih tips and trick. Waduh, nah, kita nggak tahu. Next video. Gua Next nggak mau bermain-main dengan roh gua dulu. Ya. Kita main sama Roh Kudus. Waduh, benar. Bapak Percaya. Putra dan Roh Kudus. Iya. Nah, ya. Oke, lanjut astral. Itu astral pertama. Astral kedua gue itu ini yang paling gue takutin. Oke. Jadi Pamungkas. setelah gue kemarin riset, gue kira selama ini astral gue tuh, oh mungkin gue nge-spawnnya di tempat lain. Oke. Gue kira awalnya. Setelah kemarin gue riset, ternyata saat lu astral, karena namanya astral, lu tahu makhluk astral, yes, hantu, iblis, setan, jin, dan lain-lain. Demonologi. Iya, demonologinya itu mau malaikat juga bisa dan lain-lain gitu. Itu tuh selama lu satu frekuensi sama mereka, lu bisa lihat mereka dan lu bisa ngobrol sama mereka tanpa lu harus ngomong. Ke hati karena lu satu frekuensi. Heart to heart. Heart to heart. Wow. Lu bisa lihat mereka, tapi lu nggak usah ngomong, tapi lu tahu isi hati mereka. Bahasa Bahasa kayak kalbu. batin. Bahasa Iya, kalbu. Iya, bahasa Ya, iya. Makanya kayak gitu. Pengalaman kedua kali gua itu adalah gua sama nge-spawnnya tempat yang sama persis. Oke. Kasur gua, tembok, Itu tempat spawn lu lah. selalu di situ. Lu nge-save game-nya di situ. Iya, kayak gue main GTA, Iya. selalu nge-save di situ. Iya, iya. Nge-spawn lagi di situ. Tapi kali ini beda. Apa? Ada yang nutupin badan gua. Genderuwo kok. Aku merinding ya. Gua pertama Gede kali tuh lihat aja. adalah Jaeger. tinggi banget. Iya, genderuwo, mata merah. Enggak, gue liat belakangnya dia. Jadi dia lagi liatin Pantatnya? gue tidur. Pantatnya gede ya? Jadi apa? Lagi ngapain? Lagi liatin gue tidur. Jadi dia berdiri di samping nih, ini kasur. Jadi berdiri di sini, gue di Oke. sini. Posisinya. Gue liatin tinggi banget, hitam. Tapi kayak di belakang dia tuh ada yang ngikutin. Kayak anak-anak kecil gitu. Oh, anjing, pasukan kah?
Gue nggak tahu itu apa. Sama posisinya gue takut lagi. Gue merem, bangun lagi. Dari situ gue teriak-teriak. Beranak kan? Mami. Gue teriak. Keluar nggak, nyokap lu dateng nggak? Nggak ada yang denger. Jahat anjing. Nggak ada yang denger. Gue telepon anjing. Gue sampai telepon nyokap ke HP. Oh iya. Telepon nyokap dan gue punya cici 2, tapi cici gue itu lagi nggak di Indo. Jadi gue nggak bisa nelfon. Ya. Gue itu nggak kepikiran juga, cuman kepikiran orang-orang di rumah yang bisa nyamperin gue siapa. Karena gue bener-bener takut banget. Mbak lu nggak ada? Mbak gue ada, tapi mbak gue juga nggak bisa denger karena agak jauh kamarnya dari tempat gue. Gue takut banget. Akhirnya gue nggak tidur hari itu. Gue main game. Enggak, jadi yang tadi makhluk gede. Nggak tahu apa sampai sekarang gue masih nggak tahu. Jadi kayak nggak gede, tapi kayak kurus, tinggi banget. Tapi bentukannya. Tapi kayak diem gitu ngeliatin. Bentukannya kayak orang. Kayak orang, tapi kayak Slenderman. Tau Slenderman nggak? Anjing. Mirip Slenderman tapi kayak pokoknya tinggi terus kayak nunduk bungkuk gitu tapi ngeliatin gue lagi tidur. Tapi gue nggak spawn di belakang dia. Kayaknya pas tuh astral dia pengen masuk kayak gitu. Mungkin karena diputusin tali lu. Tas. Iya, tapi gue langsung bener-bener merem. Gue bangun, akhirnya bangun. Ya hari itu gue nggak bisa tidur dan gue nggak tidur karena gue takut. Dan nggak apa-apa juga iya. sih. Mending ngereng ya Valo. Wah iya, gue main Valorant. Akhirnya gue pakai headset, gue main Valorant. Nah itu tuh kejadiannya kayak 2 minggu setelah astral pertama gue. Oh, okay. Dekat yang itu. Yang ketiga rada jauh. 3. Yang ketiga itu gue kelas 12. Jadi kelas 3 SMA ini lagi pas sama-masa Covid. Kadang tuh ini, sorry gue potong. Iya. Kadang tuh ada kejadian di hari itu yang nge-trigger lu biar lu tiba astral atau emang random aja lu tiba astral? Random. Gue nggak tahu. Gue hari itu gue inget banget. Gue hari itu nggak berasa capek. Gue nggak berasa apa-apa. Santai banget. Pokoknya hari itu gue kayaknya nggak sekolah besok ya. Oh nggak, bukan nggak sekolah. Online sekolahnya waktu lagi Covid soalnya. Online lah. Jadi nggak ada yang bikin lu stres. Nggak ada yang bikin gue stres. Yang nge-trigger sih menurut gue nggak ada sih. Yang nge-trigger tetap kerandoman yang tiba-tiba aja mimpinya. Itu gue juga bingung cara ngontrolnya awalnya gimana. Nah, 2 mimpi gue kan gue nggak bisa gerak. Okay. Kan? Karena gue pertama gue takut, kedua gue ngeliat sesuatu. Nah, dari ngeliat sesuatu itu, gue mau tambahin itu mungkin gue lagi sefrekuensi sama mereka. Itu dia. Katanya tuh frekuensinya saking beda-bedanya dan itu kayak jadi bikin portal. Iya. Yeah. Jadi misalkan ada dunia yang tadi lu bilang apa sih? Oke. Tadi tuh gua karena makin dengar cerita begini, gua tuh malah jadi mikir, ini kayaknya mirip sama mitologi Nordik, lu tau nggak? Paling atas Asgard nih. Oh, misalkan Midgard sama paling bawah misalkan siapa Jotunheim segala macam. Itu kayak kita tuh sebenarnya tinggal nih, kita di Midgard kayak manusia gitu kan. Manusia kayak kalau frekuensi kita sama kayak ngebuka portal gitu, lo tau gak sih? Kita bisa teleport gitu. Iya. Konspirasi. Makanya itu kan kita masih nggak tahu, tapi kayak ya kayak gitu, kayak bayangannya tuh kayak gitu. Jadi kayak punya portal. Sebenarnya mungkin kalau misalnya gue jalan, gue berusaha untuk explore, mungkin gue bisa nemu portal yang bisa ke sana. Tapi karena gue terlalu takut, gue berusaha untuk tidak melakukan itu. Lu nggak mau bermain-main dengan roh lu lah. Iya, gue nggak berani lah. Gue takutnya gue beneran mati. Tapi setelah yang kedua itu gue sadar bahwa gue itu ternyata namanya astral projection. Oke. Gitu. Dan itu akhirnya gue nggak pernah research sampai yang ketiga. Oke, ketiga Atlas. Ketiga itu yang terakhir adalah gue astral lagi, tempatnya sama. Spawn yang sama lagi, sama persis. Itu save game-nya di situ. Emang kayaknya lu demen ke daerah situ aja deh. Enggak, tapi jadi ini kasur gua. Di sini tuh sebenarnya lemari. Ini kasur kecil. Biasanya teman-teman gua kalau nginep di sini. Oh. Gitu. Nah, gua tuh selalu berdiri di pojokan sini. Ini jendela kayak, tapi jendelanya ke dalam rumah gua, bukan jendela keluar. Jendela keluarnya di sebelah sini. Ini jendela keluar, ini meja belajar. Kasur gua, kasur kecil, jendela ke dalam rumah. Nah, gua selalu berdiri di sini. Yang ketiga itu adalah gua coba untuk jalan. Jalannya kayak biasa ternyata, kayak sebenarnya normal gitu. Kayak nggak terbang nggak apa, tapi kaki gue nggak bisa lihat, tau gak kenapa? Karena ada kasur nembus sama kasurnya. Oke, lu nggak bisa lihat, ini kayak main game aja. Iya, gue kira kayak CS itu kan jadinya game jelek anjing, burik gak ada kakinya anjing. Karena ya guys, kalau misalkan main game nggak ada kaki, game jelek. Lu bisa ngaca nggak? Nah, lu jadi siapa? Lanjut dulu, Ben, lanjut. Waktu itu gua jalannya tuh ke arah luar. Jadi ini kasur tadi kan gua bilang. Ini pintu keluar kamar gua. Ini ruang keluarga basically. Ini gua di lantai 2 ya basically. Di lantai 2, ini kasur, ini ruang keluar.
Nah, waktu gue mau buka pintu, gue mau coba, gue penasaran. Gue mau coba jalan, mau keluar. Pas gue mau buka pintu, lah, nembus, nggak bisa. Goblok. Bingung gue, lo nggak bisa. Iseng dong, lo otak lo. Ah, cobain tembusin tembok. Iya. Gue lari, gue dari belakang, kuda-kuda dulu, lari. Gue tabrak gini, udah siap sakit dong. Jatuh gue ke lantai. Oh, iya. Jadi jatuh ke lantai. Roh lu jatuh gitu. Enggak ke lantai bawah, cuman ke lantai terus Kira nembus ke bawah anjing. jatuh terus habis itu bisa nembus beneran, nggak sakit lagi. Terus gue mikir apa gue jalan-jalan lagi ya. Tapi waktu SMA jujur gue penakut, gue takut banget sama gelap, bener-bener takut sama gelap. Dan ruang keluarga gue tuh selalu dimatiin setiap malam. Ya iyalah, hemat listrik dong. Iya, hemat listrik dong, bener kan. Karena selalu matiin dari malam, di situ gue ngeliat lagi yang mimpi gue kedua. Oh iya. Di ruang tamu gue. Lagi ngapain? Liatin gue jatuh. Wah, gue deg-degan anjing. Liatin gue jatuh. Gue lagi begini, gue liat depan begini. Dia di depan lu. Nggak di depan gue tapi kayak jadi ruang keluarga gue tuh lumayan panjang. Ini pintu balkon di sini. Dia tuh di depan pintu balkon ini. Tinggi gede banget. Dan itu tuh lebih plafon atasnya tuh lebih tinggi dibanding kamar gue. Oke. Jadi dia udah nggak nunduk, dia bener-bener berdiri tegak tuh liatin. Kayak gue nggak bisa inget muka persisnya gimana. Cuma dia tinggi terus gelap, karena gelap banget jadi dia juga ikutan gelap. Tapi gue bisa lihat kayak ada bentuk, Ada entitas di sana. Tapi gue nggak liat anak kecilnya. Tapi anak kecilnya di kamar lu. Gue nggak tahu. Mau lagi jagain lu. Nah, habis itu gue lihat, ya refleks, merem lagi gue, karena gue tahu setiap gue merem, gue balik lagi. Iya. Udah gue merem, sesimpel itu. Iya, terus habis itu gue berusaha untuk otak gue, oh iya, bangun. Keringet dingin gue. Gue bener-bener basah, baju gue basah banget. Gue nggak tahu gimana tuh, bener-bener basah, ketek gue basah semua. Terus habis itu, gue udah nggak berani keluar dong. Iya dong. Gue kunci pintu gue. Kunci, gue nggak tahu dia bisa nembus apa enggak, nggak peduli gue kunci. Terus gue masuk selimut, gue berusaha tidur. Enggak, gue ganti baju dulu nih, karena basah banget. Saking basahnya udah bener-bener kayak udah kayak main basket rasanya. Anjing. Tapi gue ada konspirasi teori nih. Oke, apa? Lu tahu kan kalau astral nih, lu pasti pernah dengar cerita kan? Orang kalau lagi astral badannya dipindahin bisa mati kan? Karena dia nggak tahu balik ya. Nah, iya, itu yang gue bingung, Cok. Checkpointnya. Tapi kan lu bisa nembus. Kenapa lu kagak tembus-tembusin cari badan lu gitu? Tapi kan nggak segampang itu. Orang misalkan lu di bawah badan lu, misalkan anggap badan lu diculik nih. Misalkan lu kayak orang paling penting. Iya. Atau human trafficking misalkan gitu. Kalau membahas human trafficking bisa. Oh, bisa. Misalkan human trafficking kejauhan aja, misalkan dipindahin ke dalam lemari gitu. Lemari misalkan. Iya, dulu gue pernah denger cerita dari mana itu? Ada, gue gak tahu antara cerita di mana. Pokoknya ada orang yang jadi ya dia sama teman-temannya. Iya. Dia ngastral. Karena teman-temannya penasaran. Disembunyiin dalam lemari nggak salah. Disembunyiin dalam lemari, meninggal tuh orang. Iya. Tapi itu gue nggak tahu sih kalau itu teori. Misteri. Jawab guys. Kalian tahu atau yang mau bikin teori lagi yang baru, boleh jawab, boleh tulis di komen. Boleh tulis di komen. Jujur gue juga cerita rada merinding. Gue merinding sih, Pen. Jujur. Tapi gue jadi kayak ini kan, jadi recall back my memory gitu Iya. kan waktu di Indo. Ya udah keinget juga, udahlah ceritain lah. Iya, udahlah. Tapi gue jadi casual jadi konten. Gue jadi sekarang jadi mulainya kayak penasaran mukanya waktu gue kayak gue berusaha kayak lu coba render lagi otak lu kan. Kayak mukanya tuh gimana, tapi gue inget banget waktu itu tuh gelap. Dan yang kedua dia ngebelakangin gue, jadi gue nggak tahu. Oh, jadi lu liat backnya. Lihat backnya. Jadi lebar nggak? Kayak pakai jubah gitu, kurus kayak ramping banget. Kayak lu tau Jackie yang di Adventure Time nggak sih, yang anjingnya? Iya. Bisa melar gitu kan? Iya kayak gitu. Oh, iya. Tapi warna hitam. Kayak Luffy. Iya, ya Luffy. One Piece. Kayak gitu. Hitonomi. Yoi. Makanya gue langsung kayak aduh, gue penasaran gitu. Tapi sebenarnya kalau penasaran gue juga nanti makin ngebayangin makin takut gue. Tapi gue kalau kayak gitu gue penasaran sih, kayak pengen tahu the answer aja. Iya, kayak sebenarnya dia siapa di rumah gue. Kalau Gue kalian pengen ngajak ngomong sebenarnya, tapi kayak juga takut. Iya, kalau kalian ada yang punya indra begitu, yang bisa baca, tolong dong komen dong. Kita bantu teman kita, Matthew Devin.
Sati Diningrat. Sati Jono. Oh bukan Sati Diningrat. Nah, Itu apa? yang siapa nama ini lu? Sejadiningrat. Sejadiningrat. Oke. SETJA. Oke. Kayak segini aja udah kelamaan. Wah, gak berasa nih. Sebenarnya satu lagi, lanjutannya dikit. Nggak usah. Nggak Nanti usah, aja. oke. Nanti aja Pin episode berikutnya biar mereka kasih trailer apapun. Lebih serem. Ceritanya tentang lanjutan yang tadi. Gua tahu anak kecilnya. Ya anak kecil siapa? Depin kenal. Sheesh. Oke, kalian jangan lupa like, comment, subscribe. Like, Kalau comment, subscribe. kalau kalian suka Just Joking Mystery bersama Matthew Devin dan Ariel Jonathan, Kalau ada yang mau sponsor jangan lupa email aja. bisa, FUM kalau mau sponsor. bisa, Bisa. apapun itu Apapun itu. bisa. Bisa apa ya? Sekarang kita ngemis dulu masih di bawah. Kita ngemis, kita ngelonte. Ntar kalau di atas Kita- kita kata-katain yang ngemis. sombong, kita sombong Kata-katain ya ngemis, pokoknya anjing. ini. Nggak peduli. Nah, like, comment, subscribe. See you guys in the next video of Just Joking Mystery.